Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ya Ustaz. Oh ya, betul, silakan. Ini bawa teman lagi. Iya, di sohib dari kecil Ustaz. Oh, silakan. Alhamdulillah. Terus ibu Ustaz. Oh ya, buka-buka sedikit. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah Ustaz, pasti Ustaz kalau kesini pasti minta ilmu dari Ustaz. Iya, gimana? Ini kalau apa namanya sebagaimana yang sebelumnya Ustaz, jurus lunas hutang. Nah ini ada sedikit berbeda walaupun nanti akhirnya ini menjadi jurus lunas hutang Ustaz. Nah ini ada teman saya, namanya Mas Anton Ustaz. Nah, beliau seorang pengusaha butik Ustaz. Alhamdulillah. Fenomenanya itu seperti ini Ustaz. Beliau ini Mas Anton itu seringkali menjadi pembicaraan di teman-teman sejawatnya sesama yang berbisnis di dunia fashion Ustaz. Yang dibicarakan dari teman-teman kebetulan itu sampai ke saya Ustaz. Masalahnya itu beliau ini berbisnis butik tetapi hasilnya itu melebihi teman-teman yang lain. Nah ketika saya cari tahu karena memang ini sahabat saya dari kecil Ustaz. Nah, ternyata beliau ini dulunya juga punya hutang banyak Ustaz. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah selesai, sudah agak lama dan bahkan hari ini bisnisnya malah justru berkembang Ustaz. Ketika saya tanya, informasi yang beliau sampaikan ke saya itu rahasianya itu sedekah Ustaz. Diistiqomahkan dan dalam jumlah yang mungkin lumayan banyak mungkin karena bahasa beliau itu sedekah sing marahin dredeg, sedekah istiqomah tuh marahin dredeg gitu Ustaz. Nah, ini yang disampaikan sama saya. Maka ini tak ajak Pak Ustadz kaitannya dengan apa yang didawamkan sama sahabat saya ini Ustadz. Mungkin bisa diceritakan sedikit Termasuk definisi dredeg itu yang nah itu biar kita tahu. Iya. Iya. Gini Tat, sebenarnya saya itu juga bingung, kadang galau juga. Soalnya kalau kita itu melakukan sesuatu tanpa dasar juga ngeri juga ya Tat ya. Kan saya juga awam ilmu juga, ya katakanlah bodoh lah Tat. Jadi saya itu dulu sempat punya hutang banyak Tat. Terus setelah itu sempat dengar beberapa tentang kajian-kajian. Terus kalau mau rezekinya banyak ya sedekah. Nah itu saya jadi menjadi apa daya tarik saya untuk genjot gimana saya punya penghasilan terus bisa lunas hutang, syukur sedekahnya insya Allah menjadi imbas yang lebih baik gitu. Nah, terus di waktu itu saya memang menurut apa kata-kata dredeg itu yang bikin dredeg itu ketika rezekinya punya uang sedikit tapi harus istiqomah sedekah, dipaksa sedekah, dan itu sangat bikin dredeg menurut saya. Gitu Mas. Sebenarnya yang ngomong dredeg itu bukan jumlahnya yang banyak ya. Kalau ngomong banyak itu relatif. Kalau kita pas rezekinya banyak terus agak banyak gitu kan wah, santai biasa, berkurangnya sedikit ya. Tapi kalau kita pas duitnya mepet terus sedekah gitu lah, itu yang bikin dredeg. Setelah itu alhamdulillah dagang semakin jalan semakin berangsur, hutang lunas. Ternyata janji Allah itu nggak ada yang salah dan hasilnya itu terus meningkat. Alhamdulillah meningkat di luar perhitungan kita ya. Masya Allah ya, itu gitu ya, kayak gitu itulah siap. Sebenarnya bukan gimana fenomenanya seperti itu. Maka sedekah istiqomah dan sedekah dredeg itu secara kaidah ilmu bagaimana Ustaz? Mungkin mohon penjelasan. Jadi, Ustaz. kalau kita bicara pijakan dalil itu terlalu banyak, tapi di pertemuan ini paling saya hanya menghadirkan dua. Andai kata satu aja sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa janji Allah itu pasti benar. Ketika di surat At-Tolak Allah memfirmankan wa ma qaddara alaihi rizquh. Barang siapa yang sedang disempitkan, qaddara itu ukuran itu kerannya lagi dipersempit. Qaddara itu ya. Karena rezeki itu kayak jatah ke kita itu kayak ada kerannya.
kalau keran itu lagi dibuat sempit, itu justru rahasianya adalah falyunfik. Justru kamu berinfak. Nah, asiknya lagi itu falyunfik mimma atahullah. Tidak mesti itu dalam bentuk uang, apa saja yang diberikan Allah kepadamu, baik itu tenaga, baik itu jasa, baik itu adalah konsep, baik itu adalah kemudahan-kemudahan, agar ia masuk kepada wilayah janji kepastian ditolong oleh Allah melalui wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li akhi. Allah pasti menolong hamba ketika hamba ini pada zonasi, pada wilayah menolong saudaranya yang beriman. Nah, terkait dengan sedekah memang ada hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan sedekah apa yang paling utama. Sedekah yang ketika kamu berikan pada saat itu kamu takut miskin. Itu satu keadaan hati kan yang diaduk-aduk kan rasa. Ketika takut miskin. Yang kedua ketika tamannal ghina, sedang berangan-angan pengen jadi orang kaya. Jadi kan dua rasa ini bersatu kan ndredege pol gitu. Satu lagi takut miskin, kekurangan harta, yang kedua lagi senang-senangnya punya keinginan untuk jadi kaya. Jadi orang kaya. Maka tidak identik dengan jumlah. Boleh jadi 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. 1 dirham punyanya cuma 5 dirham. Sedekah 10.000 tapi punyanya 5.000. Kan malah ngomong. Nah, sedekahnya 1 juta tapi punyanya 100 juta, yang nggak bikin redek gitu ya. Secara nominal 1 jutanya banyak, tapi secara persentase lebih sedikit. Perbandingan dengan tapi tadi yang 10.000 tapi punyanya 5.000 itu redek banget bisa. Ini komitmen untuk setahu saya yang seperti itu jarang yang mengambil, tapi itu luar biasa gitu ya. Ini ada komitmen begini, tapi uangnya pas-pasan, diberikan 5.000. Boleh nggak sisanya nanti saya angsur. Masya Allah. Kayak yang kemarin kisah yang memberikan cincin itu ya Ustaz. Oh ya. Itu sampai meminjam kepada orang lain untuk memenuhi hajat adiknya. Ya, berarti masuk kepada magnet rezeki. Masya Allah. Magnet rezeki itu ta'ahudun lis-shadaqah. Komitmen diri untuk bersedekah sekalipun pada keadaan yang dia sedang nggak punya. Tapi dia punya ikhtiar, punya gambaran, insya Allah itu bisa terpenuhi dengan ikhtiar dia dan istiadat dia, insya Allah. Insya Allah. Itu masya Allah ya. Berarti kaidahnya ini nggak ada yang perlu dipermasalahkan ya, yang jadi amal beliau ini sudah sesuai dengan. Yang jadi masalah adalah ketika tidak disebarkan sebagai edukasi kepada ini kesalahan ketika tidak didakwahkan. Biar banyak teman-teman tahu kan ya. Bahayanya adalah ketika kaum muslimin ini tidak sadar untuk bisa menjadi kaya dengan kekayaannya itu sebagai senjata bertakwa, itu problem, karena kefakiran itu menyeret kepada kekufuran. Bukan hanya khawatir, tapi sudah potensi nyeretnya luar biasa itu. Bisa hanyut dalam pusaran kekufuran yang itu luar biasa dampak buruknya itu. Itu loh masalahnya. Kalau kita tidak berusaha untuk mengcopy paste apa yang menjadi amalan kita yang ternyata itu berbuah baik, apa yang menjadi kehidupan yang melakukan ternyata bertambah baik, khawatirnya orang itu tidak tahu, yang menjadi lebih dikhawatirkan adalah mendengki. Nah, itu masalahnya. Amalan yang panjenengan lakukan itu menjadi pintu kedengkian bagi teman-teman yang lain. Maka ketika rahasia ini kita sampaikan, mudah-mudahan teman-teman yang lain ikut mengamalkan sehingga sukses itu menjadi milik bersama. Mudah-mudahan diistiqomahkan, dijaga, dan kalau ada yang bertanya ya diedukasi aja, dijawab apa adanya, sehingga tidak akan menyangka yang tidak-tidak. Jangan-jangan punya ingon-ingon padahal ingon-ingonnya santri dan persangkaan-persangkaannya itu malah lebih mengkhawatirkan gitu. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Insya Allah ini akan menjadi jurus juga nih Ustaz, jurus yang tidak kalah hebatnya dengan jurus-jurus sebelumnya, yaitu sedekah yang istiqomah, apalagi sampai kepada kapasitas kuantitas sampai ndredeg gitu ya Ustaz. Mudah-mudahan ini juga tidak membingungkan dan menggalaukan kepada sahabat saya ini juga Ustaz, menjadi amal yang bisa terus diistiqomahkan hingga akhir hayat beliau. Mudah-mudahan Allah memberkahi hartanya, memberkahi keluarganya, memberkahi usahanya,
dan yang lebih penting lagi memberkahi waktu dan usia. Amin ya Allah. Apa Ustaz? Kita lanjut ini Ustaz. Ada agenda lain. Masih Insya Allah. ada 3 Insya Allah lain waktu Ustaz. Oh, gitu ya? Sudah ditunggu. Oke, Ya. kita kalau ketemu selalu singkat-singkat ya. Oke. Dadah, dadah, ngomong. Dadah, kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.